Oke, kali ini kita akan bedah tuntas gimana sih caranya beneran berubah dan perubahan itu awet. Ini bukan cuma teori motivasi ya, tapi langkah-langkah praktis yang bisa langsung kita coba. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pengen banget jadi lebih baik, entah itu lebih sehat, lebih produktif, tapi kok ya, balik lagi ke kebiasaan lama. Kayak kejebak di lingkaran setan gitu kan. Nah, kita bakal coba cari jalan keluarnya bareng-bareng. Perjalanan kita bakal dibagi jadi 4 bagian. Pertama, kita benerin dulu fondasinya dari dalam. Terus, kita lanjut ke aksinya, gimana cara ngebangun kebiasaan baru. Ketiga, kita atur lingkungan di sekitar kita. Dan terakhir, kita hadapi kenyataan, kalau berubah itu emang nggak gampang. Siap, kita mulai dari yang paling dasar. Oke, bagian pertama. Ini krusial banget, karena sebelum kita mubah apapun yang kelihatan di luar, kita harus beresin dulu apa yang ada di kepala dan hati kita. Semua perubahan yang beneran, itu ya mulainya dari sini. Ini dia poin pertama yang paling penting. Kita harus punya alasan yang kuat banget. Bukan cuma, gue pengen lebih kurus. Bukan itu. Coba gali lebih dalam. Mungkin gue pengen lebih sehat biar pas tua nanti masih bisa main sama cucu. Nah, alasan-alasan kayak gini nih yang bakal jadi pegangan kita pas lagi males-malesnya. Selanjutnya, kita harus belajar ngelepasin masa lalu. Suka nggak suka, masa lalu itu cuma ada di pikiran kita. Nggak bisa diubah lagi. Kalau kita terus-terusan nengok ke belakang, energi kita buat maju ke depan bakal habis. Jadi, yuk kita terima, ambil pelajarannya, terus fokus buat ngerencanain masa depan. Dan ini nyambung banget sama yang barusan. Kita semua pasti pernah bikin salah kok. Itu wajar banget. Yang penting, bukan gimana caranya biar nggak pernah salah, tapi gimana caranya kita bangkit lagi setiap kali jatuh. Itulah yang namanya bertumbuh. Coba deh perhatiin tabel ini. Ini nunjukin betapa kuatnya omongan kita ke diri sendiri. Setiap kali kita bilang, gue gagal, gue jelek, itu kayak kita lagi nyiram racun ke pikiran kita. Yuk, coba diganti. Diulang terus omongan yang positif sampai alam bawah sadar kita percaya. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum poin tadi. Apa yang kita tanam di pikiran, itulah yang bakal kita tuai nantinya. Jadi hati-hati sama apa yang kita pikirin dan ucapin setiap hari. Ini contoh yang jelas banget. Bayangin ada 2 orang di kecelakaan yang sama. Yang satu mikir, sial banget sih gue, kenapa harus gue? Fokusnya ke drama. Satunya lagi mikir, untung cuma mobilnya yang rusak, guenya nggak apa-apa. Pilihan cara pandang itu sepenuhnya di tangan kita. Oke, fondasi pikiran udah mulai kita benerin nih. Sekarang, gimana caranya biar semua itu nggak cuma jadi wacana? Saatnya kita masuk ke bagian kedua, aksi nyata. Istilah gaya hidup sehat itu kadang kedengerannya berat banget ya, tapi coba deh kita pecah jadi hal-hal kecil. Nggak usah langsung daftar gym setahun, mulai aja dari minum air yang cukup. Terus coba kurangin gula. Kuncinya itu bukan langsung heboh, tapi pelan-pelan dan konsisten. Dan ini dia intinya. Jauh lebih baik kita olahraga 10 menit tapi setiap hari daripada nge-gym 2 jam tapi cuma bertahan 3 hari doang. Kemajuan kecil yang terus-menerus itu hasilnya luar biasa. Merawat diri itu juga ada 2 sisi loh. Ada sisi luar, ya kayak ngerawat kulit, rambut, badan. Tapi ada juga sisi dalam yang sering kelupaan, yaitu nyembuhin luka batin. Bisa lewat terapi, doa, atau sekedar nulis jurnal. Jangan sampai kita bawa sampah masa lalu ke masa depan kita. Kita hidup di zaman yang luar biasa, di mana ilmu itu ada di ujung jari. Manfaatin itu, baca buku, dengerin podcast, tonton video-video yang ngebangun. Tapi, ada tapinya nih, semua ilmu itu nggak ada artinya kalau kita nggak ngapa-ngapain. Pengetahuan tanpa aksi itu cuma hiburan. Oke, bagian ketiga. Urusan dalam diri udah, aksi juga udah mulai jalan. Sekarang kita perlu perhatiin apa yang ada di luar diri kita, lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Kadang kita kejebak di lingkungan yang bikin capek hati. Satu hal yang perlu kita ingat, kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita 100% bisa ngontrol respons kita. Energi kita itu berharga banget, jangan biarin habis cuma buat ngeladenin hal-hal negatif. Lindungi energi kita. Ini pesan yang dalam banget. Cara orang lain memperlakukan kita, itu seringkali cerminan dari cara kita menghargai diri sendiri. Kalau kita terbiasa nerima yang seadanya, ya kita bakal dikasih yang seadanya terus. Yuk naikin standar kita, sadari kalau kita pantas dapat yang lebih baik. Coba kita renungin kalimat ini baik-baik. Memaafkan itu seringkali bukan buat orang yang nyakitin kita. Memaafkan itu buat diri kita sendiri. Karena nyimpen dendam itu capek banget. Dengan memaafkan, kita ngasih hadiah kedamaian buat diri kita sendiri. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Bagian paling jujur. Kita perlu ngomongin kenyataannya.
Karena proses pertumbuhan diri itu nggak selalu indah. Gini ya, berubah jadi lebih baik itu rasanya nggak nyaman. Bakal ada momen di mana kita ragu, capek, dan pengen nyerah. Bahkan kadang orang-orang terdekat kita malah nggak suka sama perubahan kita. Dan itu nggak apa-apa, ini perjalanan kita, bukan mereka. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Capeknya berjuang buat jadi lebih baik sekarang itu sementara. Tapi sakitnya penyesalan di hari tua nanti, karena kita nggak pernah mencoba, itu bisa seumur hidup. Pilihannya ada di tangan kita.